Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على هذه النية وعلى كنية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبه مؤلف كتاب المرام الإمام الفقيه المحدث ابن حجر العسقلاني أشهد الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. قال أيضا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. Hadratul Mukarramun, asatizat, para ustadz, para kiai yang saya ta'zimi, bil khusus DKM Masjid Jami Al-Fajar, akhina al-Ustadz Al-Haj Cecep Saifuddin, para imam besar Masjid Jami Al-Fajar, Ustadz Mulyana Al-Hafiz, Ustadz siapa lagi lupa saya? Ustadz Supriyadi, Ustadz Haji Yani, dan para ustadz yang lain yang kami tidak sebut satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi ta'zim saya kepada guru-guru kita. Semoga mereka Allah sehatkan badannya, dilapangkan rezekinya, dan tentu mudah-mudahan ilmunya barokah, manfaat untuk kita semua. Hadirin jamaah, hadirat jamaah Masjid Jami Al-Fajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di tempat dan di gelombang yang sama dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan walaupun ngajinya kita seminggu sekali, tapi mudah dicerna, mudah dipahami, tentu mudah kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian hadis Kitab Bulughul Maram. Kita masih meneruskan kajian 2 bulan yang lalu. Bagaimana bulan yang lalu kita jeda karena bahas tentang maulid. Masih kita teruskan tentang bab sifatus sholah, yaitu bab tata cara sholat. Jangan pernah bosan untuk
ngaji, apalagi berkaitan dengan sholat. Karena bisa jadi tata cara sholat kita selama ini masih banyak kesalahan atau kekurangan. Inilah tujuan kita thalabul ilmi, untuk mengurangi bahkan menghilangkan kekurangan-kekurangan dalam sholat kita, sehingga kita insyaallah mendapatkan kesempurnaan sholat. Semakin berkualitas ibadah sholatnya, semakin dinikmati ibadah sholatnya, tentu insyaallah sholat yang dilakukan atas dasar kekhusyuan akan mendapatkan buah baik di dunia terutama di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhtilaf atau perbedaan dalam sifatus shalah berikutnya, karena kalau nggak salah 2 bulan yang lalu saya bahas tentang ikhtilaf, perbedaan dalam kalangan ulama mazhab berkaitan dengan cara sholat, agar kita lebih toleran menghormati perbedaan. Yang namanya masjid, musola tentu ada saja yang berbeda dengan sifat sholat, tidak banyak, mungkin sedikitlah perbedaannya. Maka kalau kita sudah mengkaji ilmunya, insyaallah kita lebih bijak menyikapi perbedaan, tidak lagi fanatik buta dalam khilafiyah. Yaitu perbedaan yang ketujuh, ikhtilaf yang ketujuh dalam sifatus shalah, yakni tentang sifat tasyahud, cara duduk at-tahiyat. Udah dibahas belum? Belum ya? Belum. Baik. Di mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, atau kita urut dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ada perbedaan tentang sifat tasyahud, cara duduk at-tahiyat. Di mazhab Maliki, at-tahiyat awal dan akhir duduknya tawaruk semua. Jadi jangan kaget kalau kita pernah melihat orang duduknya di at-tahiyat awal duduk tawaruk. Tawaruk tahu ya? Tawaruk itu menjulurkan kaki yang kiri, mendirikan kaki yang kanan, duduk di pinggul, artinya pantat kita langsung nempel ke lantai. Itu namanya tawaruk, seperti at-tahiyat akhir. Nah, jadi di mazhab Maliki itu duduk tasyahud itu mau awal mau akhir itu sama-sama tawaruk duduknya di mazhab Maliki. Jadi kalau kita menjumpai nanti kita ke Mekah, ke Madinah, haji atau umroh, duduknya begitu, jangan langsung hatinya nggerutu, sholat kok begitu. Jangan-jangan kitanya yang kurang mainnya kurang jauh, atau kopinya kurang kental kalau bahasanya. Iya, makanya kalau ngopi kudu kental ngopinya. Itu mazhab Maliki. Yang tasyahudnya itu tawaruk, mau awal mau akhir sama-sama tawaruk. Sementara mazhab Hanafi kebalikannya. Mazhab Hanafi itu duduk tasyahud awal atau akhir itu sama-sama iftirash. Jadi duduknya seperti duduk at-tahiyat awal atau duduk di antara dua sujud. Duduk di kaki yang kiri, mendirikan kaki yang kanan. Nah, jadi itu duduk iftirash namanya. Di mazhab Maliki seperti itu. Jadi enggak ada tawaruk, semuanya iftirash. Iftirash. Sementara di mazhab Syafi'i beda lagi. Kalau at-tahiyat awal itu iftirash, duduk di kaki yang kiri. Sebentar saya contohkan lah. Jadi iftirash itu seperti ini.
yang kiri. Nah, kemudian wana sobal ukhra mendirikan kaki yang lain. Ini iftirosh. Kalau tawarruk dijulurkan, dikeluarkan. Nah, akhir-akhir seperti ini. Dijulurkan kaki yang kiri, wana sobal yumna dan mendirikan kaki yang kanan. Didirikan dan ditekuk, bukan dihamparkan. Saya coba kalau mungkin perhatikan di masjid pasti ada begini, gitu. Nah, jadi jari-jari kaki itu yang kanan itu ditekuk, Pak. Tekuk. Rasanya beda. Insya Allah ini kagak bakal nyaman bagi orang yang punya asam urat. Emang gak nyaman. Nah, tapi ya tenang. Yang asam urat ada rusoh, ada keringanan. Jadi kalau bapak kena asam urat sebelah kanan, nggak bisa ditekuk, boleh diluruskan. Namanya keringanan, boleh, nggak masalah. Tapi kalau nggak punya asam urat, itu ditekuk yang betul. Jadi ujung-ujung jari kaki kantung hadap kiblat, artinya ditekuk seperti ini. Memang sebenarnya lebih sehat. Jadi kalau kita sholatnya benar, insya Allah lebih menyehatkan, Pak. Ya, dari takbir kita benar, takbirnya diangkat, buka dadanya itu otot dada terbuka. Makanya kalau takbir jangan begini. Udah, balik lagi. Kalau takbir tuh jangan pelit-pelit amat, angkat tangan. Kadang takbir. Ayo ya. Gak usah pelit-pelit, angkat. Nih, dilebarkan bahunya. Allah atau Allah di hadapan hazwa mankibaihi, di hadapan bahu. Ini beda, Pak. Bapak takbir begini dengan begitu beda. Rongga dada kita itu berbeda. Berasa otot dadanya Allah. Apalagi seperti ini Allah. Rasa. Coba perhatikan. Begini dengan begini. Nah, jadi jangan kayak ular sanca kalau takbir. Takbir itu mengagungkan Allah, membesarkan Allah yang maha besar. Jadi zikrul lisannya Allahu Akbar, Allah maha besar. Prakteknya karena hati kita mengaminkan kata lisan kita memang Allah maha besar, buktikan bahwa Anda kecil. Gitu loh. Kalau kita kecil angkat tangan, pasrah kepada yang maha. Yang namanya angkat tangan ya diangkat. Bukan dicolek. Diangkat. Allahu, simbol kepasrahan kepada yang maha besar, yang sebagaimana kita sebut di lisan kita memang Allah maha besar. Kalau Allah besar, maka kecilkanlah dirimu kepada yang maha besar, pasrahlah kepada yang maha besar. Jadi sebenarnya, Pak, seluruh gerakan sholat itu memiliki makna dan manfaat. Kalau kita ngaji tasawuf itu lebih dalam lagi itu. Apa makna ruku, apa makna tasyahud, apa makna sujud, itu lebih dalam lagi. Ya. Dari segi manfaat pasti ada manfaatnya, menyehatkan. Salat itu menyehatkan kalau tata cara atau sifatnya itu benar. Jadi kembali ke tasyahud, kalau mazhab Syafi'i tasyahud awal itu iftirash. Ya, duduk di telapak kaki yang kiri, mendirikan kaki yang kanan. Sementara di at-tahiyat akhir itu tawarruk, duduk di lantai langsung. Yang terakhir di mazhab Syafi'i, di mazhab Hambali. Mazhab Hambali, kalau sholatnya hanya satu tasyahud atau sholatnya hanya 2 rakaat, maka duduknya iftirash. Tapi kalau sholatnya lebih dari 2 rakaat atau 2 kali tasyahud, maka tasyahud akhir duduknya tetap tawarruk. Paham? Contoh subuh, kalau kita melihat sebagian saudara kita yang duduknya nggak tawarruk di ketika at-tahiyat akhir, nggak tawarruk, iftirash, itu mazhab Hambali. Jadi jangan menyalahkan, mungkin dia ngikut mazhab Hambali. Masalah, sekarang ada permasalahan. Masalahnya bener nggak ente ngikut mazhab Hambali? Itu jadi soal.
Jangan sampai talpik. Tahu talpik enggak? Talpik itu mencela-mencele. Iya, sakarepe dewek atau sarjananya sarjana SPD, sepenake dewek. Jadi enggak konsisten, enggak boleh. Kalau kita Syafi'i ya Syafi'i, kalau Hanafi ya Hambali, jangan atahiyatnya doang ngikutin Hambali gitu loh. Jadi memang ada ikhtilaf perbedaan. Kalau memang mazhab Hambali itu kalau duduk 2 rakaat seperti duduk atahiyat salat subuh, kemudian qabliyah, ba'diyah atau yang lainnya, duduknya dia tidak tawarruk, itu mazhab Hambali. Tapi ya kudu konsisten. Karena gini Pak, ya sambil closing ya, sebelum kita lanjutkan yang lain, bermazhab selain Syafi'i boleh, tapi harus dipertanggungjawabkan sanad keilmuannya gitu loh. Yang ngajar kita itu betul-betul ustadznya, ulamanya bermazhab Hambali gitu loh Pak. Jangan kita nyontek di Google, nyontek belajar di YouTube langsung dipraktekin pakai mazhab lain, itu nggak boleh gitu loh. Jadi kalau kita memang selama ini gurunya yang ngajar mazhab lain ya silakan. Tapi ya kalau di wilayah Asia Tenggara sih mayoritas mazhabnya Syafi'i semua gitu loh. Bahkan kata Sayyidil Walid Habib Abdurrahman, beliau pernah bilang, saya pernah dengar langsung beliau bicara seperti ini, kalau di Indonesia itu ada mazhab selain Syafi'i, kata beliau, saya masih ingat itu, kemungkinan besar dia itu tersesat gitu loh. Maaf nih, saya menyambungkan kata beliau. Waktu di Grand Wisata pernah bicara itu. Kalau saya walaupun mengiyakan, tapi saya nggak berani ngomong, takutnya pada protes ntar kan. Nah, saya hanya mengutip perkataan beliau, Sayyidil Wadi Abdurrahman As-Segaf itu, alim beliau. Kalau di mazhab di Indonesia itu ada mazhab selain Syafi'i, kemungkinan besar sesat gitu loh, kemungkinan besar. Ya sesatnya apa? Artinya nggak punya guru gitu loh, nggak punya guru. Ya, kecuali memang beliau untuk umpama dulunya pernah belajar di Maroko, mazhabnya Maliki, atau dulu pernah belajar di Pakistan, mazhab Hanafi, nggak masalah gitu loh, ngajinya dulu sekolahnya di Pakistan. Tapi kebanyakan ulama kita, Ustaz Somad lama di Maroko, mazhab kembali ke Syafi'i kok. Mungkin beliau ketika sana mazhabnya Maliki, tapi ketika pulang ke tanah air yang ngikutin mazhab Syafi'i kembali. Harus seperti itu. Jadi bukan berarti kita menyalahkan mazhab lain, tapi kita punya sanad, harus bersanad ilmunya. Hadis saja kalau tidak bersanad maudhu, palsu. Sama dengan ilmu kalau tidak bersanad palsu juga, gitu loh Pak. Maka kita penting ngaji talaki, ketemu langsung dengan narasumber itu penting. Nggak boleh kita ngaji lewat medsos Google gurunya siapa? Saya akan Google katanya, nggak boleh. Cukup Google, YouTube itu sebagai untuk nambah wawasan. Tapi kalau thalabul ilmi harus nyambung langsung kepada pemateri atau gurunya langsung. Jadi kenapa? Karena ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu tentang masalah duduk tasyahud. Masuk Pak Eko ya? Paham ya? Ya itu tentang perbedaan. Ini Pak Eko semuanya. Baik. Kemudian ikhtilaf berikutnya tentang masih di tasyahud, yaitu bab solawat. Solawat dalam tasyahud itu wajib dibaca, baik at-tahiyat awal ataupun at-tahiyat akhir. At-tahiyat itu minimal sampai solawat, minimal. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina, paling tidak sampai sana. Nah, bab salawat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Fadala ibnu Ubaid radhiyallahu anhu qala sami'a Rasulullah SAW, Rasulullah telah mendengar rojulan seorang laki-laki
yad'u fi salatihi, berdoa dalam salatnya, walam yahmadillaha, sementara dia tidak bertahmid, tidak memuji Allah, walam yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul berkata, ajila hadza, kata Rasul, ini orang tergesa-gesa, terburu-buru dalam salatnya. Summa da'ahu, kemudian Rasul memanggil orang ini yang salatnya tidak baca tahmid juga tidak membaca solawat, dipanggil. Faqala, Rasul berkata kepada dia, Iza shalla ahadukum, apabila salah satu di antara kamu salat, apabila kamu salat maksudnya, falyabda bitahmidi rabbih, maka dahulukanlah dengan memuji Tuhannya, dengan memuji Allah. Wasana'i alaih, dan juga menyanjung Allah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Secara maknawi salat itu doa, Pak. Nah, dalam doa itu ada rentetan tata cara doa yang benar. Doa itu sebenarnya intinya adakan permohonan kepada Allah, permintaan kepada Allah. Namun sebelum minta, kita kudu pinter-pinter merayu Tuhan. Ya kayak pengamen aja kan, sebelum minta duit kan nyanyi dulu, gitu. Nah, apalagi kalau lagunya itu disenangi sama si yang di ngamen, yang diamenin. Nah, seneng tuh yang dengar tuh. Itu pun Allah. Kalau mau minta kepada Allah, lihat pinter-pinter kita cara merayu Tuhan. Salat itu kan kita merayu Allah, merayu Tuhan. Cara merayu Allah ya puji, Allah senang dipuji. Walaupun Allah nggak butuh pujian kita, tapi ketika Allah dipuji, Allah senang. Itu loh. Maka kita ucapkan Allahu Akbar kabira. Padahal mah inti salat apa intinya? Ihdinas siratal mustaqim toh. Itu sebenarnya ditunjukkan jalan yang lurus. Tapi sebelum kita minta mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim, kan alhamdulillahi rabbil alamin, muji Allah, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu, simbol kepasrahan, iyyaka na'budu, simbol ketergantungan kita, iyyaka na'budu, kepadamu kami memohon ya Allah, wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami mohon pertolongan, simbol kepasrahan, simbol kita bergantung kepada Allah. Barulah kita pinta permintaan kita, ihdinas siratal mustaqim, kan begitu. Nah, ya sama kita ketika waktu dulu di kampung masih anak-anak kan pinter ngarayu orang tua ketika mau minta duit. Ya anak zaman dulu kan begitu, Pak. Ya mungkin Bapak kan pernah jadi anak-anak. Sebelum minta duit ngapain? Yang perempuan ngepel, yang laki-laki ngompain air, ngapain ke kebun, bantu orang tua. Ketika orang tua merasa terbantu dan mereka senang, anaknya minta duit dikasih enggak? Ya kalau ada ya dikasih. Karena orang tuanya udah senang, itu pun Allah, gitu loh. Jadi kenapa Rasul mengatakan terburu-buru, tergesa-gesa orang yang sholatnya, berdoanya enggak memuji Allah, itu songong. Bukannya minta, malak. Bedanya tukang ngamen, pengemis dengan tukang palak kan begitu. Kalau pengemis kan mereka minta dengan mukanya dimelas-melasin, bajunya dijelek-jelekin, kadang-kadang ya. Pernah saya lihat tuh di orang dari arah Karawang kan turun kereta tuh, naik kereta turun di Tambun. Awalnya bajunya bagus, Pak, bagus, rapi gitu, macam kayak batik gitu. Saya lihat langsung ini, sampai Tambun tuh bajunya diganti sama yang sobek-sobek. Nah, cara merayu, ngambil perhatian gitu loh, mengambil perhatian agar orang yang dipinta itu kasihan. Nah, ya itu walaupun ya itu cara nggak benar sebenarnya mah, nggak benar. Ya kalau di Islam sih sebentar kita
Kalau di Islam ya hukum minta-minta itu dosa kalau tidak dalam keterpaksaan. Jadi pura-pura cacat, pura-pura buntung kakinya itu dosa. Ngemis boleh kalau dalam situasi keterpaksaan. Tapi kalau sehat walafiat, meminta-minta ya, bukan meminta. Minta boleh. Yang tidak boleh meminta-minta. Sehat walafiat, badannya seger, enggak cacat, enggak apa. Kerjaannya jadi mengemis. Mengemis dijadikan sebagai pekerjaan itu haram. Mengemis dijadikan sebagai pekerjaan itu haram kalau tidak ada uzur, kecuali kalau memang kita maaf nggak bisa nyari nafkah karena kakinya buntung, tangannya buntung, cacat, itu boleh mengemis. Atau seorang yang renta ditinggal sama keluarganya, anaknya pada kabur sehingga terpaksa nyari makan dengan mengemis, itu boleh. Tapi kalau rumahnya di Indramayu cakep-cakep, ngemis di Jakarta, itu jadi soal tuh, itu haram itu hukumnya tuh, enggak boleh. Tapi buat bapak yang memberikan sedekah kepada orang yang minta-minta, apakah dia pura-pura cacat, pura-pura susah, tidak menghilangkan pahala sedikit pun. Buat kita nih, si pemberi nih, nah ngasih orang yang umpama pura-pura cacat, pura-pura buntung, tuh kan? Waktu dulu pernah kejadian di Bekasi itu, kakinya ditekuk, tukang tambal ban, tuh kan? Pura-pura ngesot, pas ada satpol pp lari kenceng. Nah itu tidak boleh itu. Tapi harusnya kita selektif dalam bersodakoh, lebih baik selektif. Sumbanglah masjid yang ada di lingkungan kita, yang nyata-nyata memang butuhkan bantuan. Jangan orang-orang dari Indramayu, dari Sukabumi nyari dana buat masjid. Ya, nggak usah jauh-jauh. Sumbanglah yatim yang ada di lingkungan kita. Sumbanglah doa apa yang ada di depan mata kita, itu tanggung jawab kita. Nggak usah kita jauh-jauh nyumbang orang yang nggak karuan itu loh. Itu yang lebih penting. Tapi buat kita, sekali lagi saya garis bawahi, kalaupun kita ikhlas sedekah kepada siapapun tetap tidak menghilangkan pahala. Sekalipun yang meminta itu berpura-pura miskin atau pura-pura apalah. Demikian. Baik, kita kembali ke hadis ini. Kata Rasulullah, ini orang yang berdoa kepada Allah tidak memuji Allah, ini adalah orang yang ajilah hadza, orang yang tergesa-gesa. Kemudian kata Rasul, setelah menyanjung dan memuji Allah, summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah menyanjung memuji Allah, baru baca sholawat. Nah, jadi ini etika dalam berdoa itu. Memuji Allah bentuk syukur kepada Allah. Sholawat kepada Nabi itu bentuk terima kasih kita kepada Nabi. Allah tidak butuh sholawat kita, enggak sholawat pun tetap aja Rasul tetap ya ahli surga, Rasul tetap mulia sama dengan Allah. Kita enggak nyanjung Allah, ya Allah tetap maha kaya. Kita enggak ibadah, Allah enggak bakal terhina. Jadi jangan dijadikan sholat itu nyogok Tuhan, jangan. Allah tidak butuh disogok. Ya mohon maaf, mungkin sebagian besar kita kadang-kadang sholatnya kan menggugurkan kewajiban. Awas, bahaya. Kalau niat sholatmu semata-mata hanya menggugurkan kewajiban, sama saja Anda nyogok Tuhan. Gitu loh. Apakah Allah butuh sholat kita? Tidak butuh. Allah nggak bakal hina. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ya Pak, orang yang bersyukur, syukur itu kembali kepada dirinya, kata Allah. Wa man kafara, siapa yang kufur, kebalikannya syukur, innallaha ghaniyyun hamid. Allah tetap maha kaya dan Allah tetap maha terpuji. Allah mual bakal miskin kalau seluruh umat manusia nggak ada yang sholat. Allah nggak bakal terhina seandainya seluruh umat manusia tidak ada yang sholat. Jadi sholat itu bentuk syukur kita kepada Allah. Inilah alasan kenapa sholatnya Nabi itu nggak ada lawan, panjang dan bagusnya. Bahkan kata Aisyah, kalau Nabi itu sholat malam tahajud, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanya seberapa panjang dan seberapa bagusnya sholatnya Nabi.
Bahkan Aisyah pernah nanya, kok neman-neman amat ibadahnya gitu loh. Udah ahli surga, orang pertama kali membukakan pintu surga, kok ibadahnya segitunya? Kenapa? Kata Rasul, aku sholat bukan karena ingin masuk surga, tapi sholat ibadahku ini bentuk syukur kepada Allah. Gitu loh. Jadi insya Allah kalau kita sholatnya itu bentuk syukur kepada Allah, berarti kita sudah termasuk orang yang membutuhkan sholat. Kalau sudah butuh sholat, sholat enggak terasa capek. Orang yang mudah gampang capek sholat itu karena orientasi ibadahnya sebatas menggugurkan kewajiban. Makanya kadang-kadang suka enggak betah sholat berlama-lama karena begitu. Imamnya baru Allahumma antas shalah, makmumnya Allahumma lantas jalan. Itu. Padahal kalau kita melihat sejarah di zaman Rasul itu, para sahabat Nabi itu enggak ada yang berani kabur bangkit dari tempat duduk kalau Nabi belum bangkit, sebagai ta'ziman wa takriman, memuliakan seorang imam. Maaf nih, saya garis bawahi lagi nih, zaman Nabi itu jarang sekali sahabat ninggalin Nabi pulang duluan sebelum Nabi bangkit. Jangankan pulang, bangkit untuk ba'diyah, sahabat nggak ada yang berani kalau Nabi belum ba'diyah atau Nabi belum pulang, karena kebanyakan Nabi ba'diyah di rumah. Cuma ba'diyah di rumah itu Nabi rumahnya kan di sebelah masjid gitu loh. Sama dengan qobliyah. Qobliyah Nabi itu sering di rumah, qobliyahnya di rumah. Cuma awas jangan salah paham, rumah Nabi itu dempetan dengan masjid. Jangan Bapak praktekin qobliyah di rumah sampai sini ketinggalan. Qobliyah di rumah Ustadz, ikutin sunnah katanya. Rumahnya di RT 7, sono jauh. Sementara sholat subuh, imamnya yang dibaca kuliah sama kulhu. Sampai sini udah kelar, gitu loh. Jadi buat Bapak, ya qobliyah sini aja, qobliyahnya nggak usah di rumah. Walaupun Nabi qobliyahnya di rumah, Nabi qobliyah ba'diyah di rumah, gitu loh. Para sahabat itu nggak ada yang berani ba'diyah dulu sebelum Nabi bangkit pulang ke rumah, ba'diyah di rumah, gitu loh. Makanya maaf, banyak bid'ah baru di masjid itu. Imamnya lagi wiridan tinggal pergi, pas nengok habis dah. Nah, ya ini ya, walaupun ya boleh-boleh saja, tapi kalau kita hanya bicara takzim, ta'ziman wa takriman, para sahabat seperti itu. Nah, sama dengan sholawat itu bentuk syukur kita kepada Rasulullah, terima kasih kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah memuji bertahmid kepada Allah, kemudian summa yusalli ala nabi, baru kata Rasul summa yad'u bima syaa, kemudian mintalah kepada Allah sakarepmu, semaumu kata Rasul. Kalau sudah memuji Allah, sudah berselawat kepada Nabi, barulah minta kepada Allah apapun yang kau inginkan. Ini maksudnya etika dalam berdoa. Hadis ini rawahu Ahmad was salasah. Salasah artinya hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Wa Ibnu Hibban, dan juga dalam riwayat hadis Imam Ibn Hibban, wal Hakim dan Imam Hakim. Tetap masih tasyahud. Teruskan. Oh iya, solawat sekarang, solawat. Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, wa qala Bashir ibnu Sa'ad radhiyallahu anhuma, ya Rasulullah, amarana Allahu an nusalla alaika, atau nusalli. Ya Rasulullah, kami diperintah oleh Allah untuk bersolawat kepadamu, kata sahabat Bashir bin Sa'ad. Ini cerita asal muasal tata cara atau redaksi solawat. Kata sahabat Bashir bin Sa'ad, ya Rasulullah, kami diperintah sama Allah agar bersolawat kepadamu. Fa kaifa nusalli alaika,
maka macam mana, bagaimana cara solawat kepadamu ya Rasul? Ini cerita awalnya nih. Fasa kata, maka ketika Nabi ditanya dengan hal demikian, Rasul diam sejenak sebelum menjawab. Summa qala kulu, kemudian Rasul menjawab, ucapkanlah olehmu dalam salawat itu, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Summa wassalamu kama alimtum. Kemudian salam. Perhatikan redaksi hadis ini. Jadi Nabi ketika mengajarkan kepada sahabat tentang redaksi atau cara baca solawat, di sana awalnya Rasul bilang Allahumma sholli ala Muhammadin. Tidak ada kata sayyidina. Paham? Tidak ada kata sayyidina. Ini yang menjadi ikhtilaf, perbedaan. Enggak ada kalimat sayyidina dalam solawat. Maka jangan menyalahkan kalau ada saudara kita yang solawatnya apakah di dalam solat atau di luar solat, solawatnya enggak pakai sayyidina. Karena memang redaksi aslinya itu enggak ada kata sayyidina. Paham? Tetapi andai kata ada yang mengucapkan sayyidina dalam solawat, menambahkan kata sayyidina, pun jangan disalahkan. Karena perbedaan ada 3 di kalangan ulama tentang sayyidina. Ada yang mengatakan tidak boleh tambah sayyidina baik di dalam solat ataupun di luar solat. Pendapat pertama. Yang kedua, boleh dibaca sayyidina baik di dalam solat ataupun di luar solat. Pendapat kedua. Pendapat ketiga, hanya boleh diucapkan di luar solat dan tidak boleh ditambahkan sayyidina di dalam solat. Nah, lalu mengapa ulama menambahkan kata sayyidina dalam solawat? Ini alasannya bentuk apa ya? Ta'ziman kepada Rasulullah. Sekalipun redaksi aslinya enggak ada kata sayyidina. Coba kalau kita lihat asbabul wurud hadis ini, kan Nabi ditanya. Nabi itu ditanya tentang selawat untuknya gitu loh. Nabi ditanya baca selawat kepada Rasul sendiri. Sahabat enggak nanya kepada sahabat yang lain. Sahabat langsung nanya ke Rasulullah, bagaimana cara kaifa nusolli alaika fa kaifa nusolli alaika. Bagaimana ya Rasul cara kami berselawat kepadamu? Langsung kepada Rasulullah. Maka Nabi diam dulu gitu loh. Kemudian Nabi bilang, ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi intinya Rasul itu ditanya tentang dirinya. Ya contohlah bapak nanya saya yang tentu nggak baca selawat, Pak Ustadz bagaimana cara manggil Ustadz? Oh panggil Syekh dong, Syekh. Panggil Kiai, panggil Haji umpama. Itu kan ngagul Pak. Kalau bahasa Tambun ngagul itu. Ya mustahil Rasul ngagul, gitu loh. Ini alasan para ulama mengapa diperbolehkan mengucapkan sayyidina. Untuk apa? Menyanjung Rasulullah, memuliakan Rasul. Karena ulama berpendapat sangat tidak tega kalau kita menyebut Muhammad seperti kita manggil orang lain. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Surah An-Nur ayat 24. Janganlah kamu manggil Rasul itu seperti kamu memanggil di antara kamu, gitu loh. Enggak punya adab. Ini maksudnya. Ya, inilah alasan para ulama yang memperbolehkan kata sayyidina sebagai apa? Sebagai sulukil adab. Sebagai jalan etika, adab kita kepada Rasul. Bapak kita aja yang enggak bisa memberikan syafaat kepada anaknya, kita panggil bapak. Itu bapak. Walaupun bapak kita namanya Tumijan, kita panggil Bapak Tumijan.
Itu kan Bapak Sukirman. Padahal bapak kita nggak ngasih syafaat. Masa iya kepada Rasul yang memberikan syafaat kepada kita manggilnya Muhammad? Tok, kembali saya ulas. Di Quran saja tidak ada panggilan Allah kepada Rasul dengan kata ya Muhammad, nggak ada. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nabi yang disebut assalamu alayka ayyuhan nabi. Nabi padahal Muhammad. Itu kan Mi'raj, ketika Mi'rajnya Rasulullah ke Sidratul Muntaha, Allah sambut assalamu alayka ayyuhan nabi, padahal kan hanya nabi sendiri, bukan nabi banyak. Bentuknya mufrad, assalamu alayka, domirnya anta, domirnya mufrad. Assalamu alayka ayyuhan nabi, pribadi Rasul, hanya nabi sendirian. Padahal mah boleh saja Allah bilang assalamu alayka ya Muhammad, boleh saja. Tapi Allah tidak menyebut nama Muhammad. Inilah bentuk kecintaan Allah kepada kekasihnya. Sama ketika sama bini kita, jangan panggil Munah, nama bini Munah, panggil Munah ngopi dong. Panggil ayang beb gitu, ayang beb. Panggil yang, panggil mama gitu loh, panggil kata-kata cinta, Pak. Nah, jadi nabi itu panggilan Allah kepada kekasihnya, enggak nyebut nama Muhammad. Siapa? Kenapa enggak tega menyebut kekasih dengan namanya saja, tapi panggillah dengan panggilan sayang seperti itu. Jadi enggak ada redaksi Quran mengatakan ya Nabi, ya Muhammad, tidak ada. Kalau ya Adam ada, ya Musa ada, ya Isa ada, tapi ya Muhammad tidak ada. Kalaupun ada Muhammad Rasulullah itu penegasan, bukan panggilan. Nah. Dan dalam hadis Muslim, Rasul pun pernah berkata bahwa dirinya sayyid. Contoh, di hadis Muslim Rasul mengatakan ana sayyidu walidi Adam yaumal qiyamah. Saya ini adalah pemimpin anak cucu Adam di hari kiamat. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Nabi enggak pernah ngomong sayyid, itu pernah. Di hadis Muslim sahih hadis ini kata Rasul ana sayyidu walidi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah junjungan pemimpin anak cucu Adam di hari kiamat. Pernah Nabi bilang bahwa dia adalah sayyid, beliau adalah sayyid. Jadi boleh. Nah, tapi sekali lagi kalau ada saudara kita selawatnya enggak pakai sayyidina, jangan disalahkan. Memang redaksi aslinya tidak ada kata sayyidina, tapi dalam kitab fikih Tuhfatul Muhtaj saya pernah baca boleh kita menambahkan kata sayyid dalam salawat, baik di dalam salat ataupun di luar salat. Langsung suruh jam berapa Pak Ji? Oh, udah dong, udah masuk. Oh belum. Baik, ya berarti kita nggak banyak ngajinya. Langsung pertanyaan, takut nggak terjawab ntar. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin bertanya. Seorang imam sholat yang mengikuti mazhab Syafi'i, tetapi ada makmum mengikuti mazhab selain Syafi'i. Itu berarti ada beberapa gerakan sholat yang dilakukan imam tidak diikuti sama makmum, padahal mengikuti gerakan imam adalah wajib. Pertanyaannya, bagaimana hukum sholat makmum tersebut? Ya, ini yang saya bilang termasuk ngopinya kurang jauh. Pak Syekh Muhammad, ulama senior mazhab Hambali, beliau menegaskan kita ini enggak kunut subuh. Tetapi kalau kamu mengikuti mazhab yang kunut, apakah mazhab Maliki yang kunutnya sebelum ruku atau mazhab Syafi'i yang kunutnya setelah ruku atau tidak di rakaat kedua, maka kita ngikutin imam, wajib ngikutin imam, kata Syekh Muhammad ini. Kenapa? Karena pakai dalil juga beliau, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Ya, karena diangkatnya seorang imam itu untuk diikuti. Jadi kalau umpama kita mazhabnya Hambali ngikutin mazhab Syafi'i yang sholatnya ada kunut subuh dan angkat tangan, kudunya kita ngangkat tangan.
Ya, jadi jawabannya bagaimana hukumnya? Memang tidak sampai membatalkan sholat, tapi makruh sholatnya kalau kita tidak ngikutin gerakan imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Diangkatnya seorang imam itu untuk diikutin, bukan untuk dikhianatin. Pun sebaliknya, kita mazhab Syafi'i yang biasa kunut ngikutin imam mazhab yang tidak kunut, jangan angkat tangan dewek-dewek. Imamnya udah sujud, Allahumma hdini fiman hadait, yang tidak boleh juga begitu loh. Harusnya seperti itu. Walaupun tidak sampai membatalkan sholat, tapi itu bisa makruh malahan. Makruh, tidak batal tapi makruh, maaf. Apakah ada dalil hadis yang menerangkan apa ini? Sutroh apa ini? Yang digunakan beberapa orang saat melakukan sholat di belakang imam. Apa nih sutroh? Oh, pembatas. Oh, pembatas sholat. Pembatas sholat itu, ya maaf ya, kalau sekarang udah enak Pak, udah ada garis tuh, ya udah garis. Zaman Nabi mah nggak ada garis, masjidnya masih pasir. Toncepin tombak gitu bagi pembatas sholat agar tempat sujud tidak dilewatin sama orang yang lewat. Awas, nginjek tempat sujudnya orang yang sedang sholat, kata Rasul, lebih baik dia menunggu selama 40 hari. Artinya apa? Dosanya orang yang nginjek tempat sujudnya orang yang lagi sholat itu sama saja melalaikan sholat selama 40 hari. Itu maksudnya. Maka bahaya. Tapi ya kalau macam sekarang ini kan sudah ada pembatas Pak. Ini termasuk sutrah ini sebenarnya, pembatas sholat. Kalau zaman Nabi itu pakai tombak, ceplok gini, tucupin, cep, sholat kita. Nah sekarang mah udah enak, udah ada pembatas, ada garisnya gitu loh. Ya sebenarnya nggak perlu lagi. Tapi penting bagi kita, jangan sekali-kali kita ngelewatin orang sedang sholat. Kalaupun kita batal berjamaah nih, batal, tus kentut, baik yang jahar ataupun sir. Nah, kita lebih baik duduk dulu, nunggu orang salam, nunggu orang kelar, baru lewat. Biarin kita nggak kebagian sholat berjamaah, tapi kita niatnya sudah berjamaah, tapi karena uzur syar'i, karena kita kentut, maka kita batalkan sholat. Jangan teruskan, kita duduk nunggu orang selesai sholat baru kita lewat. Itu jauh lebih bagus daripada Anda paksakan berjamaah ngelewatin berapa orang sholat, itu dosanya berapa besar. Jadi kalau kita batal lebih baik duduk, tunggu yang berjamaah itu selesai sholat baru kita lewat. Ya, yang kedua, dalam kunut subuh menurut mazhab Syafi'i itu kenapa redaksinya beda-beda? Misalnya pas bagian tengah ada yang dibaca jahar, ada yang dibaca sir. Kemudian bacaan doa tolak bala juga beda-beda, itu hukumnya bagaimana? Ya kalau hanya doa ya nggak masalah redaksi, karena hadisnya pun beda-beda. Redaksi sholat, kunut pun beda-beda. Ada yang Allahumma hdina fiman hadait kalau jama', atau kalau mufrad Allahumma hdini fiman hadait. Kemudian Allahumma inna nasta'inuka juga ada redaksi hadis tentang macam-macam doa kunut. Tetapi kenapa ketika baca sir Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait fa innaka taqdi, sesungguhnya engkau ya Allah yang mentakdirkan aku. Ini dibaca masing-masing. Ini kenapa dibaca masing-masing? Karena ini takdir kita kan beda-beda setiap seseorang. Nah, kecuali kalau dibaca taqdilana umpama dibaca jama'. Nah, jadi kenapa disir dibaca? Karena kita baca masing-masing. Karena takdir manusia itu ya beda-beda, gitu jawabannya. Jadi kenapa dibaca masing-masing? Karena memang setiap manusia itu takdirnya beda-beda. Karena kita bicara tentang takdir. Kemudian apa lagi tadi?
Tola bala, ya beda-beda sesuai dengan balanya. Ya ini seperti kunut nazilah, ya enggak masalah, enggak masalah. Jadi tentang redaksi beda dalam bacaan kunut itu tidak dipermasalahkan karena itu berkaitan dengan bala. Enggak masalah, enggak jadi soal. Kemudian Islam Nusantara, waduh, ini mazhab yang mana? Ayah wae nih. Yang pertama Islam Nusantara. Gini Pak, begini ini, Pak. Mungkin begini. Kalau yang dimaksud Islam Nusantara itu adalah Islam yang menghormati budaya Nusantara, karena kita berislam itu ngikutin syariat Islam, ndak mesti kita meninggalkan budaya. Contoh, sekali contoh, Pak, orang Arab itu budaya Arab menghormati seorang guru itu bukan cium tangan. Adab orang Arab menghormati, memuliakan ke guru itu, kepala gurunya diunyeng-unyeng. Ini adab Arab. Adabnya orang Arab, seorang murid kepada guru itu, kepala gurunya diusap-usap, diunyeng-unyeng. Sekarang kita praktekkan di Nusantara, di Indonesia, ketemu guru palanya diunyeng-unyeng. Hah? Ikuti ajarannya, budayanya jangan dulu, entar dulu. Contoh, Bapak nemu nggak orang Arab kalau lewat orang sholat begini? Ketemu nggak? Ada yang pernah haji umrah? Ada orang Arab begini. Sekarang Bapak praktekin, orang lagi duduk, kalau nggak disengkat. Khawatir kita ini distorsi Pak. Mungkin ya mungkin. Yang dimaksud dengan Islam Nusantara itu Islam yang masih menghormati budaya Nusantara. Kita ikuti ajaran intisari Islamnya, tapi tidak mesti kita ngikutin budaya sononya. Budaya kita tetap kita jalankan.